Oke guys, hari ini rumah gue bakalan rame banget karena ada Al Ghazali, ada Marsha Arwan, ada Mumu Gomez sama pacarnya. Rencananya sih ada Atta Halilintar, tapi katanya dia insya Allah nih kalau pekerjaannya udah selesai dan akan ada sesuatu pokoknya. Penasaran kan? Dan ini belum pernah dibahas dimanapun. Sini sayang, sini dulu. Iya, pokoknya di rumah bakalan rame, bakalan ada cerita-cerita yang spooky. Cerita hantu ya. Sini, cerita hantu. Takut hantu nggak? Takut hantu nggak? Takut hantu bener? Ya, lihat deh, ada ring bang bang itu. Butuh yang spesial. Ini papa juga pengen ring bang bang. Mau nggak ring bang bang? Bener? Pertama sampai terakhir. Segar. Ini baru segar. Drink Bang Bang. Coklatnya nikmat, segernya berlipat. Kuy cobain. Sayang. Aku mau drink bang bang dong, ngeliat di TV nih drink bang bang jadi pengen. Oke, aku bikinin ya. Kamu drink bang bang enggak? Berdua sama papa mau? Berdua sama papa drink bang bang ya? Bener? Ya, jadi pengen deh. Mana sini ya? Wow, Rafathar yang bawain drink bang bang buat papa. Cium dulu papanya dong. Suka drink bang bang ya? Mama Gigi. Lihat, Rafathar kasih aku drink bang bang. Wih, kamu mau dibikinin? Mau lah. Ya bilang aja dibikin, tolong bikinin dong. Gitu kali. Mau bikin dong drink bang bang. Aku tungguin di sebelah sana ya. Aku lagi nonton TV. Oke? Cepetan. Tapi ada Al Ghazali, ada Marsha Arwan, ada Mumu, ada pacarnya Mumu. Kalau jadi Atta Halilintar mau kesini. Nanti rame rumah kita. Oke? Oke, aku bikinin dulu deh. Buat Hatar. Aku biasanya pakai air panas tuh sedikit biar gampang aduknya, supaya rata. Mana? Yang biru. Aku pakai. Campur deh dingin. Biar enak kalau aku pakein es batu. Ya, mana? Tuh. Sayang. Ini Beb. Drink bang bang. Coklatnya nikmat, terus segarnya berlipat. Coklatnya segar dari teguk pertama hingga teguk terakhir. Bikin bad mood hanyut, happy lanjut. Nah, aku bikin buat Rafathar dulu ya. Rafathar juga pengen drink bang bang ya. Coba yang papa dulu sayang. Nih, ya mau yang papa nggak? Benar? Enak kak? Cium dulu. Mantap, nggak? Mantap. Tuh buat Atuh. Tos dulu dong, main drink bang bang sama papa berdua. Enak. Oke, hari ini kita berada di rumah gue yang memang banyak kejadian. Sini gue mengundang ada Al, ada Mumu Gomez, ada Marsha Arwan, ada Hadijah, ada ini pacarnya Mumu Gomez. Karena Mumu Gomez tuh enggak, dia benar cerita ke gue, dia tuh bisa melihat dan bisa merasakan kayak begitu. Kayak dia takut, dia katanya mau ajak cowoknya. Ya, banget ya Mu. Ada Nagita, ada Denny Darko. Nah, sebenarnya di rumah ini tuh beneran waktu itu Sarah sama Demian pernah datang sini dan gue tuh seumur hidup gak pernah ngeliat yang kayak begitu. Gue seumur hidup baru ngeliat. Itu serem banget sih. Iya, nggak tau dibukain atau enggak, tapi serem banget. Dan baru kemarin nggak lama keponakannya Gigi, sepupunya Gigi di sini kena juga, dan yang disebutin sama keponakannya Gigi sama yang disebutin sama Sarah waktu datang ke sini sama. Ya tadi kita udah lihat videonya barengan, itu yang tadi yang Sela itu sepupunya Gigi. Dan kalau kalian juga pengen lihat kejadian yang di rumah ini real, bisa lihat di channelnya Rans yang waktu ada Sarah Widianto sama Demian. Sebenarnya buat Denny Darko, kalau lu kan, gua nggak tahu nih lu spesialisnya apa, tapi yang gua tahu lu juga bisa
bisa punya kemampuan yang kita nggak punya, contohnya di tarot lu atau lu juga bisa hipnotis, bisa merasakan hal seperti itu. Kalau menurut lu gimana sih? Apalagi ini kan teman-teman gue ini waktu itu kita udah punya project film. Waktu itu part kesatunya 13 The Haunted, ini adalah part keduanya Kembalinya Anak Iblis. Dan mereka juga, lu ada pengalaman nggak waktu di lokasi syuting horor? Ada sih. Ada satu scene. Kita semua emang ada dialog kan. Dialog pertama tuh gue, awal gue salah. Oke, salah. Kayaknya yang lain juga bakal salah lah, bakal baik-baik aja. Retake gitu. Retake kedua, tiba-tiba bumbu salah. Tiba kayak merembet gitu loh. Jadi kayak ini udah benar, udah salah. Habis itu take lagi ada orang lain yang salah. Ya kayak gitu lah, beberapa jam tuh ya. Beberapa jam. 2 jam take nggak bener nggak? 3-4 jam. Itu benar kalau nggak kita yang salah atau misalnya ada teknisnya atau misalnya tiba-tiba ada pesawat lewat, pokoknya ada aja ya, bikin bener. tuh 3 jam. 3 jam nggak kelar-kelar itu. Dan setelah kita semua salah, Adegan yang masuk. adegan kita baru masuk villa itu loh Kak, jadi kayak wow. Iya. Adegan yang masuk film itu ya. Adegan pertama masuk villa, dan itu setelah kita udah retake berkali-kali itu kita ngerasa, Marsi bilang, kok beda ya namanya? Iya emang beda. Jadi emang baru itu siang-siang, orang itu banyak banget di dalam ruangan tuh banyak juga. Cuman semua pada ngerasain kok hawanya kayak bukan hawa di rumah biasanya gitu loh. Itu makanya kayak, iya emang kita juga nggak tahu, kayak fokus kita juga keganggu ya. Jadi lu semua percaya ada hal yang itu tuh ada. Percaya sih. Al pernah kerasukan? Kerasukan pernah. Pernah? Pernah. Pas lagi di Garut, habis pemakamnya. Itulah masih sebut nama. Habis itu pas pulang Garut, itu jam berapa ya? Jam 2 lah, bisa menuju. Berdua doang sama bang supir. Habis itu nggak tahu kenapa, nggak tahu emang lagi bengong sampai. Jadi gue kayak hilangannya bulan di mobil. Terus pak supir gue bilang, katanya gini, tangannya gini, segera. Kayak mungkin ada yang ngelawan. Lupa nggak menurutnya sama sekali. Terus Pak Ujian nih abang nyetir, yang belakang tuh kenapa? Dengan kepala aku tuh di bawah, kaki gue di atas bawah. Oh iya? Iya, Di mobil itu? balik. Di mobil itu? Jadi kepala di bawah, kakinya ke atas. Makin balik gitu. Habis itu pas Uji berhenti, stop, udah tenang-tenangin, bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Terus sampingnya juga. Oh iya? Iya. Jadi diceritain sama yang lihat. Ceritanya sama dia. Lu nggak ngerasa apa-apa. Black. Juga black. Kawan-kawan langsung mual, langsung Capek gitu. berat banget. Iya. Kalau lu juga pernah? Kalau gue pernah Ngeliat, bisa ngeliat? Iya kalau gue pengen lihat, gue bisa melihat. Tapi kalau gue bisa ngontrol, jadi kalau emang gue lagi ngamuk gitu-gitu, jadi gue kayak orang biasa. Cuman kadang kalau iseng nih, lagi iseng, gue rajin sama cowok, lagi iseng makan gitu. Ya ada tuyul, ngapain tuh? Ya kayak yang dari kecil jadi Pas terus lu terusin makan. makan, ya kayak dari mana itu ada, ternyata bener tempat itu emang katanya ada yang jagain atau yang pesugihan gitu ya. Bener juga. Tapi abis itu udah gue nggak mau inget-inget, karena kalau semakin gue inget makin muncul gitu. Makanya gue langsung udah berlalu gitu. Nah paling ya biar lagi mau ngeliat apa nggak? enggak lagi Nah, di sini di rumah ini bisa banget. ini gue udah gak enak banget nih film gue soalnya kalau gue Serius? terusin nih, kalau gue terusin film gue bisa aja gitu kayak wah gue gak mau masuk rumah ini gitu, tapi gue gak mau terusin perasaan gue gitu, kayak enggak orang gue Ya, bakal kebetulan konversasi sepupu gue itu tuh emang dia tuh ringkih dan orang tuh iya jadi tuh jadi mereka tuh katanya tuh seneng gitu. Kalau lo kan mau ngelawan kan, kalau dia Harus enggak, ngelawan, kalau dia tuh nggak ngelawan, dia tuh Ya udahlah pasrah ya udah pasrah gitu, ya udah lu mau apa, mau dengerin ini, kayaknya dia mau dengerin gitu. Kalau Marsha pernah nggak ngalamin? enggak sih, tapi paling cuma kayak ngerasa Kalau ngeliat nggak pernah. Jangan paling gue kayak ngerasa situasinya aja kayak kok nggak enak, terus kayak gue tuh di sini tuh gue deg-degan mulu atau nggak sesek kayak gitu kan biasanya. Terus nggak ada feeling ya dingin gitu ya, kayak lembab gimana gitu berbeda lah ya. Kalau Hadijah ini yang anak kecil yang memang jadi juru kunci lah di film kita. Kalau Hadijah, kamu kan masih kecil, tapi kamu pernah ngeliat nggak? Pernah sih pas itu yang Lagi di lokasi syuting? Iya. Lagi di lokasi syuting kita? Beneran lu? Baru ngomongin tapi kita nggak pernah Kamu pernah cerita? Jarang-jarang. pas itu pas yang adegan mereka yang di kamar yang sama itu yang pas dari aku
tuh kayak ada yang ngintip kecil. Apa bentuknya? Warna putih dan dia tuh kayak cuma ngeliatin aja sih. Coy. Dan kayak ngeliatin kalian pada syuting gitu. Boleh, berarti memang nggak kenal usia anak kecil, orang besar, siapapun juga bisa ngerasain. Iya. Jadi sebenarnya kalau jadi sama tapi berbeda ya. Kalau kemarin Demian sama Sarah kesini dan orang-orang yang bisa lihat, saya juga kenal beberapa orang yang bisa seperti itu. Mereka melihatnya dari yang ada di luar. Nah, tapi kalau gue pribadi itu melihatnya itu dari si sosoknya, dari kitanya. Jadi kan sebenarnya kalau itu terjadi selalu ada penerima sama si pengirim sinyal. Nah, pengirim sinyal ini kalau gue percaya itu dia tuh sebenarnya bukan hantu, tetapi adalah makhluk halus yang memang ada. Makhluk halus itu sebenarnya sama seperti kita. Ada namanya, ada society-nya, ada masyarakatnya, dan mereka hidup, punya pekerjaan dan sebagainya. Nah, beberapa dari mereka ini melanggar konsensus itu kayak perjanjian, nggak boleh bersentuhan dengan manusia. Jadi ini dunia manusia, ini dunia mereka. Nah, bahkan ada salah satu berarti kita tuh dunia gaibnya dia gitu ya? Oh no, bukan. Jadi kebalikannya ternyata. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, lupa ini yang mana, tapi dia tuh menceritakan begini. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Sama seperti kalau ada di dalam satu ruangan kaca, terus ada kaca satu arahnya. Jadi mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Mereka tuh kayak nggak ada berarti. Nah, tapi mereka pun nggak boleh berinteraksi sama kita. Beberapa yang bandel itu berinteraksi. Nah, berinteraksinya dengan cara apa? Dengan cara mensinkronisasi energi mereka dengan kita. Kita itu apa? Kita tuh ketakutan kita. Betul. Jadi mungkin satu sosok yang sama akan dilihat Marsha dan Khadijah dengan berbeda-beda. Dan setiap orang itu punya penerjemahnya sendiri-sendiri. That's why kenapa pocong nggak pernah muncul di Arab. Padahal di Arab orang dipocong juga, tapi hantunya bukan pocong di sono. Betul kan? Nah, nggak ada, karena sesuai dengan ya kalau di sini ya makhluk halus Indonesia. Paspornya sama kita. Jadi mereka akan menyesuaikan dengan adat di sini. Kan orang nggak pernah nanya nih, kenapa kok di luar negeri munculnya bukan pocong? Kenapa di sini nggak keren munculnya vampire kayak Edward Cullen gitu ya? Kita kenapa kok nggak seperti itu? Karena memang sesuai dengan ini kita. Nah kalau nggak kita gimana kalau ditunjukin tapi dengan satu demonstrasi? Mau coba? Nah, nah tadi aku kan janji mau nunjukin sesuatu. Ini pinjam tadi ya ke Didi sama Raffi di sini. Tapi sebelum mulai, aku mau coba untuk, jadi kan sebenarnya kan saya biasanya pakai kartu tarot ini. Nah, apa hubungannya kartu tarot ini? Kartu tarot ini orang selalu taunya kita melihat ke masa depan. Padahal sebenarnya kita nggak akan bisa melihat ke masa depan kalau kita nggak melihat ke masa lalu. Nah, aku akan coba untuk melihat ke masa lalu teman-teman di sini semuanya. Coba ngacak dulu kartunya. Nah, kamu yang ngacak. Jadi nanti ini akan aku masukin ke dalam tempatnya, kantongnya. Kalian ambil satu-satu, terserah mau dari mana aja. Oke? Satu kartu. Ya. Terus kita nanti kita akan coba praktekin pakai alat ini. Sudah? Iya. Oke. Soalnya jadi mencekam. Ya, lagi kok biar nggak mencekam. Jangan di sini. Urut, ambil dulu. Terserah mau dari mana aja. Jadi kartu tarot ini dan kartu yang banyak banget jumlahnya, gambarnya berbeda-beda. Oke. Ambil, pegang dulu. Jangan lagi aja kamu. Yuk. Tutup. Gua nggak ikutan ya, gua ngambil kartu. Gua aja. Tutup. Oke. Sekarang aku akan coba untuk satu-satu di ini kan. Tadi kan pernah kejadian yang di dalam mobil terus tiba-tiba merasa sesuatu, terus ketakutan banget, tapi nggak sadar ya. Nah, coba sekarang bayangin satu kejadian yang mungkin ada hubungan sama ini. Coba merem bayangin aja. Oke, aku nggak tahu apa kartunya aku pinjam. Kartu 6
Ini ada kejadian dengan seseorang yang kamu dekat, betul ya? Iya. Dekat tapi bukan family. Sebentar, tapi